Kita sekarang ada di program Kelas Cerdas Kumparan Mam, yang merupakan salah satu program Kumparan Mam untuk ngajak komunitasnya Kumparan Mam ngobrol, membahas, mengupas berbagai isu relevan di dunia parenting dan motherhood bersama narasumber yang akan memberikan banyak insight. Semangatnya ya tetap aja semangatnya Kumparan Mam, yaitu semangat ibu pasti bisa. Nah, tadi aku ulangin takutnya ada yang nggak denger. Kelas Cerdas memang akan hadir setiap bulan tanggal 20. Setiap bulan di tanggal 20 mulai sekarang akan ada program Kelas Cerdas. Nah, menariknya di program Kelas Cerdas itu kita nggak cuma ngobrol-ngobrol, tapi kita akan mengocok atau memilih pemenang arisan Kumparan Mam yang dilakukan bulanan di Instagram Kumparan. Nah, karena ini ada setiap bulan, makanya jangan sampai nggak ikutan nih. Jangan ketinggalan ikut arisannya di Instagram Kumparan Mam. Dan juga jangan lupa, jangan sampai nggak nonton Instagram Live Kelas Cerdas untuk tahu siapa pemenang arisannya. Udah ikut, jangan lupa aku ulangin sampai 30 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol dan akan ada pengumuman pemenang arisan. Untuk bulan ini, bulan Februari, ada 3 hadiahnya. Ada voucher belanja senilai 1 juta. Belanja online, ada stroller, dan ada baby bed up helper. Ini lumayan banget ya, hari gini dapat voucher belanja 1 juta, stroller sama bak mandi bayi. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikutin terus, kita akan mulai nih. Sebenarnya apa yang mau kita obrolin? Nah, jadi gini Bang, di saat keadaan pandemi kayak gini kan, kesehatan keluarga tuh jadi prioritas kita banget. Selain menjaga kesehatan, yang gak kalah penting kita harus menghindari stres. Karena katanya, kalau stres, daya tahan tubuh jadi turun. Artinya nggak cuma sehat, seluruh anggota keluarga harus bahagia. Nah, masalahnya gimana dengan anggota keluarga yang paling kecil, yang masih bayi? Dia belum bisa diajak sepedahan bareng, belum bisa nge-gym, ya enggak lah ya, ke gymnya juga serem. Terus nggak bisa sembarangan dikasih apalah vitamin, madu, bla 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 gitu kan, nggak bisa sembarangan buat bayi. Dan juga belum bisa kita ajak ngomong karena belum bisa bicara. Kita nggak bisa tanya, nak kamu sakit atau enggak, sebelah mana yang sakit, atau kamu happy atau enggak hari ini gitu. Jadi gimana ya caranya kita sebagai seorang ibu bisa memastikan kalau bayi tercinta, si kecil, anggota keluarga yang paling kecil di rumah ini sehat dan juga bahagia. Moms, inilah yang akan kita bahas tuntas bersama narasumber kita hari ini. Ini udah gak asing lagi. Aduh, gemesin banget kalau follow Instagramnya. Kayaknya, aduh, goals banget bisa jadi kayak dia. Mesti Aryo Tejo, ibu dari 2 orang putra yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Kita tunggu Mesti gabung di live ini. Mesti, halo Mesti. Halo. Hai. Halo, selamat sore Mbak Imes. Selamat sore. Oh, kita jadinya dua-duanya mes ya. Aku biasa Iya. Imes sama Mesti, Imes dan Iya, Mesti. Kamu seneng banget liatnya, cerah banget hari ini. Ini di rumah tapi ya? Iya, di rumah Mbak Imes. Apa kabar Mesti? Sehat ya? Sehat Mbak Imes. Mbak Imes apa kabar? Sehat dan semangat banget karena mau ngobrol-ngobrol sama Mesti. Semoga kita semua yang juga lagi menyimak di sini tidak cuma sehat, tapi sehat dan gembira gitu ya. Amin. Jadi karena harus sehat dan gembira. Nah, ini moms, dad, semua Mesti sudah bergabung sama kita. Jadi jangan lupa langsung aja dari sekarang kirimkan pertanyaan di kolom chat tuh yang di bawah, itu ada di bawahnya Mesti ya, bukan di bawah aku. Nanti akan ada kesempatan untuk Mesti menjawab langsung pertanyaan yang sudah masuk. Gitu ya, Mes ya? Iya, betul Jagoan sekali Mbak Imes. Mesti. Sehat, Alhamdulillah Mbak Imes. Nih selamat sore juga nih para moms and dads ya. Terima kasih sudah join kita hari ini ya Mbak Imes. Aku kalau ngeliat Instagramnya Mesti ya, aku kan anakku 2 perempuan. Sementara anaknya Mesti itu 2 jagoan gitu. Jadi aku kayak ngeliat dunia yang berbeda, tapi kayaknya rempongnya sama, tapi happy terus, tapi sehat terus gitu. Terus, aduh kadang-kadang tuh aku suka mikir, ini anaknya Mesti kayak udah sehat-sehat, gemes-gemes. Ini jadinya nih karena Mesti juga backgroundnya dokter anak, kita langsung mau nanya nih, aku duluan yang nanya sebagai host dapat kesempatan nanya duluan. Sebenarnya apa
yang dibutuhkan bayi untuk sehat? Karena kan kalau orang dewasa kan kita bisa nge-gym, minum naknino gitu ya, doping-doping, apalah booster-booster gitu. Kalau bayi kan bahaya. Terus nggak bisa diajak ngomong pula gitu tentang, ayo nak kamu harus sehat, kamu berasa sakit di mana gitu. Jadi sebenarnya Oke. sharing dong Mesti, apa sih yang dibutuhkan bayi untuk sehat? Oke, untuk pertama-tama yang dibutuhkan bayi untuk sehat itu kembali lagi flashback, balik lagi ke ibunya dulu harus sehat. Oke. Apalagi sebenarnya nggak hanya dari di zaman kandungan, tetapi dari ibunya remaja. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak perempuan juga nih di sini, harus memastikan nutrisi anaknya perempuan ini saat remaja itu baik. Karena ini akan mempengaruhi kemampuan ibu-ibu pada akhirnya memproduksi ASI. Jadi itu ada Dari korelasinya. remaja. ASI itu dari remaja. Iya, betul. Jadi ada korelasinya ketika nutrisi saat remaja itu tidak baik, baik itu obesitas ataupun gizi kurang atau gizi buruk, ternyata berpengaruh pada produksi ASI. Dan ini akhirnya akan mempengaruhi ketika ibu-ibu perempuan ini punya bayi. Dan akhirnya tentunya pertahanan terbaik pada seorang bayi adalah dekapan ibunya dan ASI yang diberikan ibunya. Karena kita tahu ASI itu mengandung kekebalan tubuh yang diturunkan dari si ibu. Ya, pertama ASI. Yang kedua, kalau tidak ada ASI tidak apa-apa dengan susu formula pun. Memang kalau terindikasi ya anak juga akan tumbuh. Kita harus memastikan pertumbuhannya baik. Tetapi yang terpenting lagi adalah dekapan orang tua. Tadi mungkin dikatakan, walaupun anak belum mengerti apa yang dibicarakan oleh ibunya, ternyata dengan kita sering mengajak ngobrol si bayi, bayi itu ikut merasakan emosi kita. Kemudian, kalau kita mengajak bayi berbicara, nah kita kasih jeda, nggak apa-apa. Ya, hai baby, gimana kamu hari ini? Seneng nggak? Kasih jeda. Tapi si bayinya belum bisa ngomong. Nggak apa-apa. Disitulah kita memberi stimulasi untuk si bayi hingga akhirnya dia akan berusaha untuk babbling atau awawa. Jadi dia tahu, oh kalau dijeda itu berarti bunda lagi nunggu aku ngomong ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kita ngerti ya, wawawanya itu apa ya? Iya. Oh, oke. Terus baby-nya cuma awawa gitu kan. Oh, ternyata baby itu, oh kamu lagi senang ya. Iya, senangnya hari ini kita main gitu. Kita terusin gitu. Jadi kayak percakapan ya. Iya, betul sekali. Jadi kita membentuk percakapan dengan si bayi, tidak hanya satu arah kita ngomong terus atau kita hanya nyanyi gitu. Tetapi kita memberi jeda, ya, jeda untuk bayi itu menjawab kita juga, itu penting. Tetapi tentunya aku sadar banget karena aku juga seorang ibu, kerja juga di rumah ini kan pandemi menuntut kita bisa lebih fleksibel dalam beraktivitas. Nah, penting untuk ibu juga realistis. Nggak mungkin selama di rumah di saat yang sama kita mengerjakan pekerjaan, di saat itu juga kita memegang anak dengan full konsentrasi. Iya. Pasti kalau kita harus memecah itu, konsentrasinya terbelah. Nah, nggak usah jadi supermom ya, berarti nggak usah maksain diri jadi supermom tuh, emang semua realitanya gimana gitu ya. Iya, nggak ada supermom. Semua ibu, kalau kata kumparan, ibu pasti bisa. Karena semangatnya ibu, itu karena semangatnya ya. Iya, betul. Jadi yang terpenting adalah kita memiliki jadwal yang konsisten untuk ibunya maupun untuk anaknya. Jadi kalau memang kita ada kewajiban bekerja, setidaknya kalau bisa dibuat waktu yang sama. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita main sama anak kita dan nyusuin anak kita. Karena kalau itu konsisten, jadi nggak perlu anak tuh 24 jam kita perhatiin terus enggak. Tapi kayak aku nggak bisa lepas dari dia gitu ya. Kayak aduh kapan mandinya, kapan punya waktu buat sendiri gitu. Iya, tapi itu akhirnya kita akan burn out Kak Imes. Dan akhirnya anak itu kan sangat merasakan emosi yang dirasa orang tua. Semakin kita cemas, anak juga akan semakin rewel. Itu juga udah ada penelitiannya. Dia ngerasa kalau kita nggak lagi nggak tenang gitu ya berarti ya. Iya, semakin kita nggak tenang, anak akan semakin susah tidur juga. Semakin dia nggak mau lepas dari ibunya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah
mendisiplinkan diri kita. Jadi oke, misalnya jadwal main sama anakku itu jam 4 sampai jam 6 sore gitu. Sebenarnya nggak perlu sebanyak itu, Kak Imes, bahwa dari Jadi WHO kayak dan misalnya UNICEF. dari pagi sampai malam disusun gitu rutinitasnya. Ngebayanginnya kayak aduh bisa nggak ya aku gitu. Sebenarnya kalau disusun rutinitas baik kan bisa, nah tapi kembali lagi kondisi di rumah kita kan berbeda-beda. Ada Iya. ibu yang punya support system yang baik, misalnya kayak saya ada susternya gitu kan. Nggak mungkin bisa makan dengan ibu yang di rumahnya nggak pakai babysitter, itu kan nggak Iya. mungkin gitu. Jadi kembali lagi kita punya peranan atau tujuan yang beda-beda, itu harus disesuaikan. Tetapi pada prinsipnya dari WHO dan UNICEF, seorang anak hanya membutuhkan setidaknya minimal 20 sampai 30 menit untuk 20 untuk waktu 30 yang menit untuk sehari, untuk untuk quality time sama ibunya. Oh, oke. Maksudnya orang tua lah ya, bisa ibu, bisa ayah gitu, Iya, atau ibu iya. aja? Dengan tidak hanya ibunya. Jadi kalau penelitian itu siapapun caregivernya, siapapun pengasuhnya, 20 bayi itu 30 menit. hanya butuh 20 sampai 30 menit untuk dia memiliki quality time, dalam arti tidak ada distraksi sama sekali. Oh, quality time itu artinya tidak ada distraksi, kita fokus berinteraksi sama bayi. Jadi nggak sambil main HP, nggak sambil vakum-vakum gitu, nggak sambil isi-isi hand sanitizer atau apa gitu ya, fokus gitu. Iya, betul. Jadi hanya dibutuhkan 20 sampai 30 menit saja. Jadi nggak muluk-muluk. Masa sih 30 nggak lama menit? ya sebenarnya. Iya, masa sih 30 menit nggak megang handphone, nggak bisa. Nah, itu kayaknya yang paling penting. Oke. Ini seru banget. Tadinya aku pikir nih Mesti karena sebagai dokter spesialis anak tuh bakal jawabin yang kayak, oh ya makannya harus baik, bla 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 gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada yang cara untuk menjaga kesehatan bayi yang apa ya, mudah tapi sangat bermakna gitu, sangat impactful gitu ya, kira-kira gitu. Tapi aku jadi penasaran, tadi Mesti bilang ada bermain, ada tidur, maksudnya waktu tidurnya bayi. Terus kan tentu pemenuhan nutrisi ya, karena masih bayi, pemenuhan nutrisinya itu dengan disusui, menyusui, atau kalau memang ada indikasi medis, jadinya dengan susu formula. Berarti sudah ada nutrisinya, sudah ada istirahatnya, ada mainnya. Tapi aku penasaran, karena kan Mesti sendiri saat ini masih punya bayi ya. Galan Darut kan masih termasuk bayi ya usianya ya Mas ya? 8 bulan, iya masih 8 bulan. Gitu. Nah, aku jadi ngebayangin sebenarnya sebagai apa ya, untuk menjaga kesehatan bayi tadi yang sudah Mesti jelaskan, bisa nggak kasih contohnya itu seperti apa sih menyusun rutinitasnya? Mungkin cerita dari hari-hari bersama Galan Daru biar kita kebayang gitu. Oh ya, dari pagi misalnya pada saat Mesti harus bekerja, Galan Darunya ngapain, terus kapan bersamanya, tidurnya. Boleh dong aku di-share, kita didengerin, kita tahu juga seperti apa contoh rutinitasnya. Oke, mungkin aku juga yang menarik adalah aku pingin share juga perspektif aku sebagai ibu ya, ibu yang bekerja tapi punya anak bayi dan 2 pula anaknya gitu. Jadi banyak dua-duanya nggak bisa diem. Iya, banyak ibu-ibu yang jujur bertanya sama aku, Dokter Mesti bagaimana sih bagi waktunya gitu, bisa mengerjakan semuanya. Jujur ada masanya juga bahwa aku juga stres atau burnout, kok ini ketika aku punya aktivitas yang baru, aku harus adaptasi lagi dengan bagaimana aku bisa memiliki waktu yang cukup untuk anak-anakku gitu. Jadi, dari punya 1, jadi punya 2, dari nggak punya, jadi punya bayi. Iya, tiba-tiba aku harus praktek, tiba-tiba aku S2 juga gitu. Jadi yang penting adalah di sini sebagai orang tua, moms and dads, bisa lihat pola aktivitas harian dari di rumah, dari anak-anak dan orang tuanya, terutama anak-anak karena kita mau menyesuaikan jadwal dengan anak-anak. Nah, ternyata kalau anak-anakku antara jam 11 sampai jam 4 sore tuh udah lebih nyantai, udah bisa main free time, bisa bobo siang gitu. Jadi, kayaknya ini adalah yang jam tepat untuk aku kerja jam 11 sampai jam 2 siang gitu. Jadi pada saat mereka udah mulai tenang, di situ Mesti kerja gitu. Iya, di situ aku kerja, anakku juga udah nggak terlalu ribut nyariin aku, bisa aku titipin ke papanya atau dengan sus gitu. Nah, tapi kalau prinsipnya aku untuk jadwal Galan Daru,
kita juga harus lihat polanya, karena setiap anak pasti memiliki pola yang berbeda gitu. Tapi kalau Galandaru aku lihat nih, oh rata-rata ternyata dia itu bangun jam 5:30 pagi. Nah, bangun 5:30 pagi sudah bangun. Biasanya nyusu, abis itu main bebas, main itu sampai jam 7:30, jam 7:30 mandi pagi, kemudian sarapan pagi. Nah, itu berarti Galan mainnya maksudnya main bersama ibunya atau ayahnya gitu ya? Iya, main bersama mungkin ibu atau ayah. Tummy time gitu-gitu, pokoknya terus bebas untuk main bebas. Ya tentunya kalau anak di atas 1 tahun, rekomendasi dari IDAI adalah tummy time. Tummy time sesering mungkin gitu. Tentunya banyak pasien yang nanya, dok anak saya nggak betah tummy time. Ya kalau kitanya nggak ngajak ngobrol, kitanya nggak cuma ditaruh ya, kita nggak berikan mainan di sekelilingnya, mainan yang menarik tentunya untuk anak-anak kita, pasti anak akan jenuh. Jadi kuncinya mungkin dia mikir ngapain gitu ya, nih aku di sini di bawah dengan posisi ini tuh untuk apa gitu. Betul banget Mbak Imes. Jadi di hadapan si anak itu harus ada benda yang menarik untuk dia. Nah, benda seperti apa yang menarik? Tentunya biasanya untuk bayi di bawah 1 tahun yang menarik adalah benda-benda berwarna cerah, kemudian bisa berbunyi, atau ada lampunya berwarna-warni gitu, berbunyi. Itu harus banyak atau mendingan satu yang fokus untuk stimulinya, atau lebih baik yang mana? Kan sekarang juga ada yang kayak, oh jangan plastik, sekarang lagi trennya mainan yang kayu gitu. Sebenarnya kalau perspektif jangan plastik, aku di sini kurang setuju. Memang plastik tidak ramah lingkungan karena tidak bisa didaur ulang. Tapi ketika kita menggunakan mainan itu untuk jangka yang panjang, kemudian setelah kita pakai juga kita tetap bisa reuse lagi, atau kita operkan ke keponakan atau siapapun dan nggak dibuang, menurut aku kalau kita memiliki thoughtful, ada thoughtful di balik itu semua, nggak apa-apa gitu. Kemudian jadi untuk mainan, biasakan mainannya tidak terlalu banyak gitu, mungkin bisa 1 dulu untuk anak fokus, tapi kembali lagi kita harus pastiin itu adalah mainan yang anak kita suka. Kalau anak yang nggak suka ya percuma. Setelah tadi kan udah pagi main, terus dia biasanya udah istirahat ya, capek ya? Biasanya habis itu kan mandi pagi, terus anakku emang suka sarapan tuh jam 8 pagi. Jadi habis itu sarapan jam 8, habis itu setelah sarapan biasanya dia tidur. Nah, jadi habis tidur ya kan anak usia di bawah setahun pasti kerjanya hanya makan, mandi, bobo, wah gitu kan. Ya, jadi mungkin yang banyak ibu-ibu concern kalau di usia anakku adalah untuk pola makannya ya. Iya, nah, jadi harus makan apa ini biar sehat ini? Nah, yang terpenting untuk makan sehat adalah tadi nutrisinya harus lengkap, mencakup protein, karbohidrat, lemak, kemudian sayur atau buah. Jadi dalam sekali makan itu harus menu lengkap untuk makan besarnya. Dibiasakan menu lengkap tuh. Dari usia saat memulai MPASI gitu. Dan ini yang aku perhatiin. Kebetulan aku kan selalu di rumah ya, karena yang nggak selalu di rumah sih ada saatnya aku praktek, tapi sebagian besar waktuku di rumah. Jadi aku selalu ngawasin Galandaru makan. Ketika dia memang sudah nggak mau nutup mulut, benar-benar aku angkat. Benar-benar aku angkat gitu. Oh, bukannya dirayu-rayu justru? Enggak. Jadi benar kalau anak sudah nggak mau, kita kasih sendok, dia gitu, angkat. Apa, melengos ya? Iya. Iya. Sebenarnya itu yang susah, tapi kan bukan kita buat anaknya. Takutnya kayak, tapi nanti nggak sehat nih kalau nggak habis gitu loh. Nah, itu yang salah, itu persepsi yang salah. Tugas orang tua adalah menyediakan makanan yang bernutrisi lengkap dengan jumlah yang sesuai takarannya. Misalnya usia Galandaru itu kan 8 bulan, 9 bulan itu sekitar 125 mili atau setengah mangkok. Kita siapin segitu dengan nutrisi yang lengkap. Tapi ini adalah hak atau pilihan anaknya, apakah dia mau makan atau tidak. Kita harus percaya bahwa anak itu tahu
dia lapar, dan dia kenyang. Gitu. Jadi nggak Ketika ada budaya maksa dari kecil tuh nggak ada ya? di Galang Garu nggak ada, tapi di kakaknya Oke. dulu harus pergi ke rumah sakit dari subuh sampai malam, kemudian di rumah aku nggak ngawasin, dan mungkin yang di rumah juga panik anakku nggak mau makan. Dulu mungkin beberapa kali kakaknya itu sering dipaksa. Kejadian. Dan aku sebagai dokter kan, ya kejadian, dan aku sebagai dokter anak dan ibu juga gitu, aku melihat suatu perbedaan yang sangat signifikan dari kedua anakku itu. Makanya aku di sini pingin banget bicara kepada para orang tua, tolong percaya sama anaknya. Kalau anaknya sudah nggak mau makan, kita angkat. Jadi dia merasa bahwa makan itu bukan suatu keharusnya, keharusan. Jadi udah nggak nyaman duluan kebutuhan ya si anak dan keinginan si anak. Oke. Iya, Tapi kalau udah berarti dipaksa Messi ya tadi kayak aku kita aja, kita kalau lagi sadar. iya nggak ya, iya kita juga nggak suka. Tapi berarti aku menarik banget deh, karena dari tadi Messi itu udah jelasinnya itu udah tentang sehatnya juga, tapi sekaligus bahagia karena kan udah diajak makan, diajak main, tidak dipaksa, di apa ya, berfokus pada kebutuhan masing-masing anak. Jadi ini kayaknya benar-benar satu tips yang nggak cuma sehat tapi juga bahagia, seperti yang tadi emang kita pengen obrolin di awal. Aduh, ini seru banget kalau udah ngobrol kayak gini. Dan ini ternyata dari tadi di pertanyaannya udah mulai banyak muncul. Iya, iya. Iya, ada pertanyaan pertama dari akun Instagram Tiara Tika. Pertanyaannya adalah, baby pasti akan happy kalau ibunya juga happy. Nah, kalau me time ala Messi itu seperti apa sih gitu? Me time ala aku ya. Ini juga sesuatu yang perlu aku pecahkan. Jadi aku baru berhasil memecahkan ini bulan Februari ini, karena bulan Januari kegiatan aku tuh bertambah 2, aku sekolah master lagi dan aku mulai praktek dua-duanya di bulan Januari. Jadi bulan Januari adalah bulan yang sekali buat aku gitu. Ketika aku ditanya ini, jujur aku susah jawabnya, dan aku juga ada kecemasan, ada burnout sebagai manusia, kadang ada perasaan seperti itu. Tapi akhirnya setelah aku tahu polanya bahwa kita bisa konsisten, oke, jam 11 sampai jam 2 siang aku kerja, anak-anak juga aman, tenang. Dan aku merasa kerjaan aku itu juga me time aku, bahwa aku memiliki waktuku untuk bekerja gitu, dan anak juga oke gitu. Jadi ya disitulah me time aku, sama ketika malam-malam anak udah tidur. Nah, ini juga penting bahwa ibu-ibu harus memiliki jadwal tidur anak itu yang rutin setiap hari. Jadi aku melihat trennya nih, banyak banget pasien yang anaknya itu baru tidur jam 10, jam 11 malam. Terus aku bilang, ibu kapan me time-nya? Ibu kapan istirahatnya gitu kan? Jadi emang harus dibiasakan, dibentuk pola tidur ibu atau tidur anaknya adalah kalau bisa jam 8 malam udah mulai tidur. Dengan begitu kita ibunya masih bisa istirahat, punya me time jam 8 atau jam 9 sampai malam baru kita tidur gitu kan. Jadi ketika anak tidurnya lebih cepat gitu. Oke, berarti sebetulnya harus ini kita sendiri untuk mencari me time-nya itu ya nantinya ya dok ya. Aku jadi manggil dokter Messi deh jadinya. Oke, thank you banget. Mungkin itu udah menjawab sekali untuk pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan kedua dari @naira. Sudah mulai muntah setiap kali dikasih makan, udah mulai MPASI. Kira-kira kenapa ya? Oke, nah jadi aku juga pengen share nih satu yang penting juga untuk para moms and dads. Ketika anak baru memulai MPASI, anak itu pasti akan excited. Jadi aku lihat nih trennya, kalau anak-anak baru mulai MPASI, ini banyak banget mami zen, papi zen yang suka ngevideoin anaknya makan lahap. Karena itu karena itu aktivitas yang baru, mereka antusias. Hingga akhirnya suatu saat mereka disuapin terlalu banyak dan akhirnya mereka muntah.
Nah, biasanya setelah mereka muntah, mereka nggak antusias lagi makan karena mungkin sudah merasakan sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi untuk orang tua yang belum pernah mengalami anaknya muntah atau baru mau memulai MPASI, harus tenang, jangan terlalu semangat. Untuk memulai MPASI harus volumenya itu naiknya bertahap. Dari awalnya 2 sendok makan dewasa, kemudian sampai ke 125 mili. Kalau masih dia heboh udah selesai aja kalau emang jumlahnya udah sesuai dengan takarannya gitu. Karena emang dia terlalu excited. Nanti kalau dia kekenyangan, dia muntah, dia akan susah makan gitu. Tetapi apa yang bisa dilakukan kalau anaknya sudah susah makan dan muntah? Ya udah kita ikutin dulu. Kalau dia didudukin, dia nggak mau makan, kita angkat. Udah 15 menit ya, jadi misalnya jam 8 nih waktunya dia makan, kita dudukin, dia nggak mau makan, kita coba lagi 8.15 dia nggak mau, ya udah berarti makan yang itu kita skip. Jadi selanjutnya jam 10 atau jam 11 baru snacknya gitu. Jadi nggak diterusin gitu ya dok ya? Iya, jadi nggak dipaksa dan nggak ditungguin berlama-lama. Untuk satu kali makan itu hanya 30 menit. Dan ini juga aku praktekin ke anakku sendiri dan benar-benar berhasil kok. Untuk anakku yang kedua itu makannya Masya Allah gampang banget, dikasih apa aja makan. Dan dia yang aku lihat benar menikmati proses makannya itu. Itu yang membuat aku, wah ini benar banget ya. Waduh, kayaknya ini udah menjawab sekali. Terima kasih. Ini terakhir ada pertanyaan dari @tx_ai ke Dokter Mesty, mau tanya asupan untuk ibu menyusui yang baik saat berpuasa apa ya? Wah, udah siap-siap mau puasa, ini canggih banget siap-siapnya dari sekarang. Silakan Mesty. Masya Allah ya. Untuk ibu berpuasa sebenarnya kan untuk ibu yang menyusui itu tidak diwajibkan ya puasa ya. Kalau aku salah tolong dibenerin ya. Tetapi memang jika mampu boleh sekali dengan pastikan asupan nutrisinya itu di saat berbuka ataupun saat sahur itu ditambah kira-kira 300 kalori atau satu porsi makan. Mungkin setengah. Mungkin setengah saat di sahur atau setengah saat dibuka. Tapi balik lagi setiap ibu beda-beda. Ada yang ternyata ketika puasa, loh asinya kok langsung seret, nggak ada sama sekali gitu. Mungkin itu bisa menjadi indikasi bahwa untuk selama menyusui itu tidak puasa. Tetapi kalau ternyata ketika puasa, oh asiku banyak ya melimpah gitu, ya silahkan aja berpuasa. Kembali lagi dengan value-value yang moms pegang, kemudian prioritas yang mana seperti itu. Oke, aduh seru banget ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin tadi juga ada yang baru masuk. Memang waktunya tuh mepet banget. Jadi tadi juga aku harus buru-buru nanyanya, maaf sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada yang baru masuk dan belum sempat menyimak, mungkin saya merangkum. Tadi Mesty sudah menjelaskan gimana sih caranya supaya bayi sehat dan bahagia. Itu yang paling penting ibunya harus sehat dan bahagia dulu, gitu ya Mesty ya? Iya, betul. Ibunya sehat dan bahagia dulu. Lalu kalau misalnya ibunya sehat dan bahagia, perhatikan ke bayinya pertama dari nutrisi, udah jelas yang paling the best, nggak ada tandingannya, sehingga ada lawan itu ASI. Tapi kalau ada indikasi medis sehingga tidak bisa diberikan ASI, fokus pada kebutuhan bayi, tumbuh kembang bayi, jadi berikan susu formula, jangan lupa sambil didekap. Tadi aku suka banget tips dari Mesty yang sambil didekapnya itu. Jadi itu juga bisa bikin bayi merasa tenang dan nyaman gitu ya Mes. Terus yang berikutnya tentang bermain, mengatur rutinitas, diatur masing-masing dengan berfokus pada kebutuhan bayinya atau jadwalnya si bayi. Kita perhatikan bayinya biasanya ngantuknya kapan, mainnya kapan, dan pada saat main diajak bicara. Aku juga suka banget tipsnya Mesty yang ini, ajak bicara bayi dengan diberi jeda supaya bayi punya kesempatan tektokan ya istilahnya, tektokan sama kita gitu. Itu lalu yang terakhir tadi kita ngomongin masalah makan. Untuk memberi makan jangan sampai, aduh aku copot, maaf ya ini copot. Jangan sampai dipaksa, karena tidak hanya membuat bayi tidak nyaman, tapi kalau udah dipaksa nanti jadinya dia nggak mau lagi. Kalau udah tutup mulut berarti udah, jangan dipaksa supaya
sehatnya itu sehat yang bahagia, bukannya sehat paksaan. Udah betul ya rangkumannya Mesti ya? Iya, betul banget, betul banget. Aduh, Betul. terima kasih banget. Sekarang untuk yang sudah kirim pertanyaan, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau belum semua pertanyaan bisa kita tanyakan. Atau mungkin juga tadi jadinya tektokan ngobrolnya nih saking serunya, jadi kejar-kejaran. Tapi mungkin kalau yang pertanyaan belum terjawab bisa buka-buka banyak artikel di Kumparan Mom. Ada banyak artikel kesehatan untuk dari mulai hamil, bahkan dari mulai merencanakan kehamilan sampai bayi, sampai anak usia sekolah. Atau baca terus informasi-informasi yang lebih singkat, praktis, dan menarik di Instagram Kumparan Mom. Nah, sekarang kita jangan kemana-mana dulu, karena kita langsung mau masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu dari tadi juga. Kita akan kocok arisan Kumparan Mom bulan Februari bareng Mesti. Pemenang arisan Kumparan Mom kita pilih secara langsung. Ini jadi bulan Februari ini mereka sudah ikut kuis Mesti. Mereka udah ikut kuis di Instagramnya Kumparan Mom, menjawab gimana sih cara kamu untuk menjaga kesehatan si kecil supaya si kecil tetap sehat dan bahagia. Seperti topik yang kita obrolin hari ini. Nah, nanti hadiahnya ada 3. Ada voucher belanja online senilai 1 juta, ada stroller bayi, dan ada baby bathtub helper atau bak mandi bayi. Tapi yang menariknya adalah kita akan punya putaran, nanti di sini kita akan punya roda kocokan. Nama-nama peserta yang sudah ikut kuis akan diputar di sini. Nanti aku minta tolong Mesti untuk bilang stop gitu. Namanya akan muncul, lalu nanti nama yang muncul akan kami bacakan, lalu kita undang buat ikut join live IG kita ini supaya bisa milih langsung dari 3 hadiah itu dia mau hadiah yang mana. Gitu kira-kira. Jadi ini seru banget caranya bisa milih hadiah. Kita langsung aja siap-siap. Jangan lupa yang namanya keluar siap-siap untuk join live kita. Nanti Mesti akan bilang kapan diputarnya. Kita mulai putar sekarang 1, 2, 3. Stop. Oke, sudah dibilang stop. Kita lihat namanya siapa. Wah, ini ayah loh kayaknya. Agung underscore Cio. Agung underscore Cio. Aku senang banget kalau ada ayah yang ikutan acara-acara kayak gini. Ini ayah hebat. Agung underscore Cio, selamat jadi pemenang pertama. Boleh dong join live kita untuk pilih hadiah langsung, nggak ada? Oke, nggak ada. Ternyata kayaknya ayah Agung lagi sibuk bermain. Tapi nggak apa-apa, kita langsung putar lagi untuk yang kedua. Yang hadiah pertama tadi mendapat, kalau gitu karena Mesti deh yang pilih. Hadiah pertama mau apa? Karena tadi ayah Agung nggak bisa join sama kita. Hadiahnya apa nih Mesti untuk yang pertama? Yang pertama, bak mandi aja deh. Bak mandi, oke. Selamat Pak Agung underscore Cio. Kita langsung putar lagi yang kedua ya, karena udah ditunggu-tunggu. Yuk. Putar. Mulai. Stop. Siapakah? Oh, pemenangnya adalah Enil Rizar 62. Enil Rizar 62. Ada? Oke, Enil Rizar 62 berhasil mendapatkan hadiah langsung. Karena tadi sudah itu, berarti yang sekarang mendapat stroller bayi. Untuk tadi sekali udah bisa join, sorry? Belum ya? Oke, kalau gitu berarti yang pemenang kedua mendapatkan stroller bayi, berarti tinggal sisa 1 nih. Sebetulnya kalau aku yang pilih, aku pengennya ini tadi Mesti. Aku pengen voucher belanja. Tapi kita lihat siapa yang ketiga yang pengen yang akan mendapatkan voucher belanja. Kita putar lagi rodanya. 1, 2, 3. Diputar. Kita minta bantuan Mesti lagi. Stop. Ini dia yang dapat voucher belanja. Sayangnya bukan aku, tapi Yuli @_mosnisa88. Sekali lagi, pemenang ketiga yang mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah adalah Yuli
Mosnisa 88. Selamat untuk yang udah pada menang. Aduh, jangan lupa untuk 3 pemenang beruntung di arisan Kumparan Mam bulan Februari ini. Semua hadiahnya semoga bisa berguna untuk si kecil. Dan tolong dikirimkan data diri lengkap ke DM Instagram @kumparanmam untuk mengklaim proses pengambilan hadiahnya. Nah gitulah akhirnya 3 pemenangnya. Nggak kerasa ini malah kayaknya udah lewat dari 30 menit nih ngobrol-ngobrolnya. Tapi aduh seru banget. Sebelum kita akhiri live hari ini, boleh dong Mesti kasih share tips terakhir yang paling gong gitu, yang paling singkat tapi mantap banget. Bagaimana cara agar bayi sehat dan bahagia versi Mesti Aryo Tejo. Yang aku ingin sampaikan adalah kita harus selalu ingat bahwa 80% perkembangan otak bayi itu terjadi di 2 tahun pertama. Jadi titip kepada para orang tua, selalu ingat bahwa anak adalah investasi terbesar kita sebagai orang tua dan investasi terbesar bangsa. Setidaknya di 2 tahun pertama itu kita harus sering mengajak anak kita bicara, karena di 2 tahun pertama itu juga adalah fase pembentukan keamanan, secure attachment dari si anak. Dan kuncinya tidak sulit, hanya sederhana, kita mengajak ngobrol, memberikan nutrisi yang baik, memberikan ASI, kemudian kita harus lihat anaknya, observasi anaknya, apa yang ia coba untuk katakan kepada kita. Jadi ketika kita bisa memenuhi itu semua, maka akan terbentuklah menjadi anak yang aman, anak yang tenang dan percaya dengan kemampuan dirinya sendiri di 2 tahun pertama itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak memang berat di 2 tahun ini, tetapi kita harus kuat karena tidak terasa nanti anak sudah besar dan mereka akan berdiri di kaki mereka sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Mesti. Aduh, bintang tamunya hari ini senang banget. Terima kasih banyak. Dan tadi Mesti juga bilang untuk anak setidak-tidaknya 20-30 menit per hari aja deh bisain minimal, gitu ya. Minimal bisain. Aduh, senang banget. Terima kasih banyak Mesti untuk obrolan kita hari ini. Sehat-sehat terus buat 2 jagoannya dan semua keluarga di rumah. Sampai kasih jumpa. Banyak Mbak Imes. Iya, sampai jumpa di acara Kumparan lainnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, jangan kapok. Iya, dengan senang hati. Terima kasih banyak Kumparan Mam sudah mengundang aku. Terima kasih para audiens di sini, dari tadi komentarnya seru-seru sekali, pertanyaannya juga. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala yang nggak berkenan. Terima kasih banyak Kumparan Mam, Mbak Imes semua. Terima kasih Mesti, bye. Bye-bye, thank you. Oke, itu dia tadi Mesti sudah kasih kita banyak sekali insight hari ini, Mam. Jangan lupa, kita tanggal 20 nanti akan ada kelas cerdas lagi. Jadi sebelum tanggal 20, ikuti arisan di Instagram Kumparan Mam untuk edisi bulan Maretnya. Supaya nanti di tanggal 20 bisa ikutan menyimak kelas cerdas dan siapa tahu Anda pemenangnya. Saya Prameswari Sugiri, aduh aku sampai bingung sendiri. Saya Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mam, pamit undur diri. Sampai bertemu di program kelas cerdas selanjutnya. Tetap semangat dengan semangatnya Kumparan Mam. Ibu pasti bisa. Dah.